warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang untuk Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 kelas 38 akan mempresentasikan pengukuran diameter serat alami dengan metode difraksi. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Nicole Clara dengan NIM 1673391, lalu ada Silverlyn Relevis dengan NIM 167224113. Selanjutnya ada Diandra Dwi Fadia dengan NIM 167224117. Selanjutnya ada Rogate Agustin dengan NIM 167224131. Selanjutnya ada Lasaina dengan NIM 167222445. Lalu ada Dian Pradayan dengan NIM 167224449. Selanjutnya ada Novelia Deborah dengan NIM 167224453 dan Deanara Alicia dengan NIM 167224473. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas yaitu pertama ada tujuan, kedua alat dan bahan, ketiga data hasil percobaan, dan keempat kesimpulan. Tujuan dari percobaan ini adalah satu, untuk menentukan diameter serat alami dan isi pensil mekanik dengan perhitungan secara teoritis. Dua, menentukan diameter dari serat alami dan isi pensil mekanik dengan menggunakan teknik pengukuran optik yaitu metode difraksi. Dan yang ketiga, membandingkan hasil percobaan dengan hasil perhitungan secara teoritis. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu laser pointer merah, kardus dan penyangga, serat kelapa, serat pohon aren atau ijuk, serat jagung, isi pensil mekanik 0,5, cat hitam dan kuas, lalu ada penggaris, gunting, cutter, jangka, dan botol. Diameter yang didapatkan dari pengukuran secara teoritis pada serat ijuk yaitu 0,376 mm, pada serat jagung yaitu 0,095 mm, pada serat kelapa yaitu 0,276 mm, dan pada isi pensil yaitu 0,5 mm. Dari percobaan difraksi didapatkan pada serat ijuk yaitu jarak terang pusat ke celah pertama 1,5 mm dan didapatkan diameter 0,368 mm. Pada celah kedua yaitu 3 mm dan diameter 0,368 mm. Pada celah ketiga yaitu 4 mm dan diameter 0,414 mm. Pada celah keempat 5,5 mm, diameternya 0,401 mm. Dan pada jarak kelima yaitu 7 mm dan didapatkan diameternya 0,395 mm. Maka dari itu rata-rata dari diameternya adalah 0,389 mm dan didapatkan persen galat sebesar 3,46%. Selanjutnya pada percobaan difraksi menggunakan serat jagung dengan Y sebagai jarak terang utama ke pola N dan D sebagai jarak celah ke layar, didapatkan yang pertama, celah pertama yaitu Y-nya 6 mm, didapatkan D sebesar 0,092 mm. Celah kedua yaitu 11,5 mm, didapatkan D sebesar 0,096 mm. Pada celah ketiga dari 17 mm, didapatkan 0,097 mm. Pada celah keempat yaitu 22 mm, didapatkan 0,1 mm. Pada celah kelima, yaitu 27 mm, didapatkan 0,102 mm. Dari data tersebut, didapatkan rata-rata 0,097 mm. Dan ketika dihitung galatnya, yaitu 2,105%. Untuk yang percobaan ketiga, yaitu percobaan difraksi menggunakan serat kelapa, didapatkan Y-nya itu adalah 2 mm, kemudian didapatkan diameternya 0,276 mm. Terus untuk ke celah kedua 4,5 mm didapatkan diameter 0,245 mm. Terus ke celah ketiga 6 mm didapatkan 0,276 mm. Dan celah keempat 8,5 mm didapatkan diameter 0,260 mm. Terus yang terakhir celah kelima 10,5 mm didapatkan diameternya 0,263 mm. Kemudian didapatkan rata-ratanya adalah 0,264 mm.
Dan terakhir persen galatnya adalah 4,378%. Untuk percobaan keempat, yaitu difraksi menggunakan isi pensil 0,5 mm, didapatkan jarak dari pusat ke terang pertama, yaitu 1,2 mm dengan diameter 0,46 mm. Untuk celah kedua, didapatkan 2 mm dengan diameter 0,552 mm. Untuk celah ketiga, didapatkan 2,9 mm dengan diameter 0,571 mm. Untuk celah keempat, 4,5 mm dengan diameter 0,491 mm, dan untuk celah kelima didapatkan 5,3 mm dengan diameter 0,521 mm, sehingga rata-rata yang didapatkan adalah 0,519 dengan persentase galat yaitu 3,8%. Kesimpulan dari percobaan kami adalah yang pertama, hasil diameter serat alami yang diukur dengan perhitungan secara teoritis adalah 0,376 mm untuk serat ijuk, 0,095 mm untuk serat jagung, 0,276 mm untuk serat kelapa, dan 0,5 mm untuk isi pensil mekanik. Hasil diameter serat alami yang diukur dengan metode difraksi adalah 0,389 mm untuk serat ijuk, 0,097 mm untuk serat jagung, 0,264 mm untuk serat kelapa, dan 0,519 untuk isi pensil mekanik. Dari hasil perbandingan antara percobaan metode difraksi dan perhitungan teoritis, didapatkan galat sebesar 3,46% untuk serat ijuk, 2,105% untuk serat jagung, 4,378% untuk serat kelapa, dan 3,8% untuk isi pensil mekanik. Adanya galat ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor kesalahan pengamat pada saat percobaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.